Puji Tuhan, shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, haleluya, shalom. Puji Tuhan, saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita senantiasa, amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami, Engkau teramat sangat baik. Siang hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang begitu penuh kasih, begitu penuh cinta. Biarlah Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu dengan ucapan syukur, berterima kasih atas setiap perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu, bahkan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami datang dengan kerinduan hati kami. Kami mau lebih mendekat kepadamu. Kami mau mengenal pribadi-Mu Tuhan. Biarlah cinta-Mu itu senantiasa melingkupi hati kami Bapa. Dengan apa Tuhan kami dapat membalas kasih-Mu, cinta-Mu yang tak berkesudahan. Biarlah kami membalas dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan, berkati persekutuan yang indah ini bersama dengan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Tree
hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami. Berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas cinta-Mu, atas kasih-Mu yang luar biasa. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami saat ini, kami mau tetap bersyukur dan bersyukur hanya kepada Engkau. Sebab kami tahu dan kami percaya, yang kami yakini bahwa Engkau Tuhan, penolong kami, penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat dengan segenap hati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi, katakan ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang
Amin Tuhan. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menepati setiap janji-Mu bagi kami umat yang percaya dan berharap kepadamu. Di saat kami lemah Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang mengangkat kami. Bahkan di saat kami terjatuh, Engkau Tuhan yang menopang tangan kami. Engkau Tuhan juru selamat kami. Engkau Tuhan harapan kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sangat indah. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Katakan saat ku jatuh. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari jemaat katakan bersama. Saat ku lemah, Kau angkat. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Yesus, Kau penolong kami. Kau Tuhan yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Berjemaat bagi berdiri bersama, angkat tanganku katakan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kau yang percaya, angkat tanganmu lebih tinggi di hadirat Tuhan. Kasih-Mu setia Sebab kasih-Nya di setia dalam hidup.
besar Tuhan. Percaya anugerah-Mu besar. Yes Lord. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih lagi dengan segenap hatimu. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Imani perkataan ini. Yes, Engkau Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terbesar. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sorak-sorak lagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan kami tetap percaya apapun yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang memuji Tuhan, yang bersyukur, sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Tangan tangannya bersuka cita, lambaikan tangan buat Tuhan. Biarlah langit dan bumi puji Dia selama-lamanya. Oh, 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 oh. Haleluya. Everybody say, langit dan bumi pujilah Tuhan. Come on. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Everybody, come on. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tepuk tangan di atas buat Tuhan Yesus. Amin. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sebab sujud di hadapannya. Puji kamu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari puji Dia, lambaikan tanganmu. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Tepuk tangannya di atas rame-rame buat Tuhan juga. Haleluya. Yeah. Oh, oh. Come on, say hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Singing hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Come on. Coba saya katakan. Come on. Tepuk tangannya dong. Amin.
Saat kita memuji Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Habis ini sekali lagi yang mau lompat menari bersama dengan saya, katakan haleluya. Sebab Yesus tiada duanya, tiada bandingnya. Haleluya. Haleluya. Come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada. Tepuk tangan semuanya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Everybody, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya
Biarlah kerajaannya kekal selama-lamanya. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Satu irama di hadapan Tuhan. Oh, come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kasih tepuk tangan yang panjang buat Allah kita yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Justru ketika engkau merasa bahwa engkau tidak ada jalan lagi dalam setiap problem hidupmu, di situ ada jalan yang terbuka bagi engkau. Ketika engkau berseru memanggil nama Yesus, karena Dia pembuka jalan bagi kita, Dia pembuat jalan bagi kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan lebih lagi. Bahkan orang Kristen yang sejati adalah orang yang sekalipun dia belum diberkati, dia akan tetap berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, teramat baik, dan sangat baik bagi kita. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan tetap percaya. Taruh hatimu di mesbah Tuhan dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Tuhan ada di sini. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Oh, no. Oh, come on, say, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You, I worship You. You are here, You are here, moving in our midst. I worship You, tetap menyembah Dia. I worship You are here, You are here, working in this place. I worship You, I worship You. Come on everybody say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who You are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who You are. Come on everyone say, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. Tetap menyembah Dia Yesus. I worship You. You are here, You are here, working in this place. I worship You. Oh, I worship You. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who You are. Oh,
sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Dia membuka jalan bagi setiap problem hidupmu. Dia Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau engkau percaya, engkau boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh kasih di hadapan Tuhan. Miracle work, promise keeper. Hanya jemaat saja di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Waymaker. Angkat suaramu, nyanyikan nyanyian iman itu. Dia selalu buka jalan saat tiada jalan bagi kita. Dia baik dan Waymaker, promise keeper. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Itulah Engkau Tuhan, Raja di atas segala nama. Seperti lagu ini mengatakan, Engkau yang membuka jalan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu merasakan di ruangan ini ada beberapa orang yang sedang buntu jalan kehidupannya. Dan dengarkan baik-baik setiap saudara yang hari ini sedang mengalami jalan buntu dalam hidupmu, dalam pernikahanmu, dalam pekerjaanmu. Dengarkan saya baik-baik. Hari ini Tuhan punya pesan yang khusus buat setiap saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah sekalipun membiarkan saudara sendiri. Dan hari ini biar firman Tuhan yang menyinari hidupmu, memberikan saudara semangat yang baru, memberikan saudara sukacita yang baru. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau akan bekerja melalui firman yang Kau sudah taruh dalam hati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini. Biarlah setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima taburan benih firman ini akan terberkati lewat firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang, shalom. Belum kedengaran suaranya, shalom. Ya di rumah tulis di live chat, shalom. Ya saya mungkin nggak bisa dengar suara saudara yang di rumah, tapi yang pasti saya bisa baca tulisan saudara. Ya sebanyak-banyaknya saudara, ayo tulis di rumah, saling menyapa. Ya kita bagian dari komunitas, kita bersama-sama belajar firman, kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan punya pesan bagi setiap saudara. Ya percaya boleh katakan amin. Ya, firman ini bukan hanya buat saudara yang di sini, tetapi firman ini buat setiap jemaat yang di rumah. Karena itu mari kita sama-sama menggunakan seluruh jiwa dan raga kita mau dengarkan firman. Ya, nggak sampai 1 jam lagi ya, saudara cek Instagramnya atau Clubhouse-nya masih bisa nanti ya kan. Yang penting sekarang ayo kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman. Karena saya percaya ini adalah pesan buat setiap kita. Nah saudara, beberapa minggu ini saya banyak berkecimpung di social media ya, terutama di Instagram ya, di mana saya banyak posting video-video khotbah. Saya juga banyak
di YouTube, ya saya upload dan saya juga mendengarkan banyak kesaksian-kesaksian dan saya juga ada sering mendengarkan satu platform yang baru yaitu namanya Clubhouse. Ada yang ikutan Clubhouse? Ya. Dan ini adalah satu platform yang baru, mungkin yang tua-tua apa itu Clubhouse ya. Itu adalah satu aplikasi yang sekarang lagi viral banget ya. Semua orang yang saya kenal, hampir semua yang saya kenal sedang mengikuti platform ini. Nah saudara, dan selama 1 minggu ini di mana saya banyak mendengarkan, saya ada banyak mendengarkan testimonial dari banyak orang ya. Saya banyak mendengarkan kesaksian dari orang-orang ya, bagaimana mereka from zero to hero ya, bagaimana mereka dari seseorang yang luar biasa yang dari mereka yang nggak punya apa-apa, lalu mereka hari ini punya banyak. Ya, saya mendengarkan di Clubhouse ada yang bilang dulu saya ini sebenarnya adalah hamba Tuhan yang nggak dikenal siapapun, tapi hari ini Tuhan pakai saya ke bangsa-bangsa dan saya bersyukur adanya platform-platform ini. Saya bersyukur bahwa di YouTube ini saya juga bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dan banyak orang dikuatkan lewat kesaksian-kesaksian ini dan saya bersyukur untuk itu. Ya, dan nanti sore kita dilayani Pastor Jason Irwan. Beliau adalah seorang penyanyi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan Pastor Jason kemarin di ibadah youth dia kesaksian. Dia bilang bahwa dulu awal-awal dia gak dikenal siapapun. Nah yang namanya Pak Jason ini nanti sore jam 4. Dia itu pernah diundang ke Surabaya. Lalu pada saat dia sampai di Juanda, dia itu ditolak dan ditelepon bawah yang namanya pelayanannya dia ini dibatalin. Wah, tapi hari ini Tuhan pakai dia secara luar biasa. Wah, itu kesaksian yang luar biasa. Saya juga pernah menyaksikan, mungkin bisa dikecilin ya monitornya karena dari tadi agak mengganggu. Yang di belakang mungkin bisa diperhatikan. Gak apa-apa. Ya, mungkin masih baru jadi gak apa-apa. Ya, dan bukan hanya itu, saya juga banyak kesaksian di tempat ini. Ya, di ibadah-ibadah, mungkin kebanyakan dari saudara, sekitar 90% dari saudara semua pada pernah mendengarkan kesaksian dari saya. Bagaimana kita memulai tempat ini dari Januari tahun 2020. Dari tempat yang begitu biasa yang dengan alat-alat yang sederhana. Tapi hari ini Tuhan pakai kita melakukan hal yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah ini adalah kesaksian-kesaksian yang saya yakin akan membangun iman kita. Dan saya setuju bahwa kesaksian itu perlu. Dan setiap kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Ya. Tetapi masalahnya hanya satu. Seringkali jemaat tidak menangkap secara keseluruhan. Maksud saya apa? Seringkali yang ditangkap oleh jemaat yang mendengarkan kesaksian tidak secara menyeluruh, tetapi hanya sebagian. Saudara, saya bisa gambarkan yang namanya kesaksian itu seperti mimbar ini. Nah, saya mau kasih ilustrasi dikit. Tolong yang megang mixer diganti ke kamera yang wide angle ya. Ini kamera kita baru ya, ini wide angle. Nah saudara, bagi saudara yang di rumah, saudara sekarang bisa lihat seluruh stage kita. Nah saudara yang di sini, saudara lihat ke LED aja, jangan lihat saya ya kan. Nah saya gambarkan bahwa kesaksian banyak orang itu bisa digambarkan kayak mimbar ini. Ada dua bagian yang paling sering kita temukan. Nah saya beri bagian awalnya itu sebelah sini. Ya, sebelah sini. Nah saudara, di sebelah sini saya sebut sebagai start atau permulaan atau beginningnya, awalnya. Dimana kesaksiannya banyak orang adalah, saudara saya gak punya apa-apa. Saudara saya dulunya orang miskin. Saudara saya dulunya gak punya rumah. Dulunya saya gak punya mobil. Ya dulunya saya menderita, dulunya saya sakit. Lalu saya sebut bagian satunya yang lain adalah di sini, yaitu finishnya, yaitu hasil akhirnya. Tadi di sana dikatakan, Bapak Ibu dulu saya nggak punya apa-apa, sekarang uang saya banyak kan gitu. Saudara dulu saya kemana-mana naik angkot saudara, sekarang Tuhan percayakan saya punya beberapa mobil.
Bahkan kalau pendeta, Bapak Ibu dulu saya nggak punya apa-apa di bagian start nih ya. Tapi di kesaksian akhirnya dia bilang, hari ini Tuhan pakai saya luar biasa. Dan seringkali kita suka tepuk tangan buat ini. Dan kita fokusnya sama ini, kembali ke kamera tengah. Kita kembali ke fokusnya, wow, startnya begitu, gak ada apa-apanya, startnya begitu buruk, tapi finishnya bagus. Sehingga muncul tema-tema khotbah. Start strong, wah itu khotbah saya kan di awal tahun. Start strong. It's okay, kalau hari ini start saudara gak bagus. Saudara harus mulai dengan kuat. Supaya pada akhirnya, biasanya di akhir tahun, judul khotbahnya apa saudara? Finish strong. Wah, kita sebagai orang Kristen suka banget sama kayak gitu. Kita kalau dengar kesaksian yang diingat, coba saudara tanya orang yang dengar kesaksian. Tadi kesaksiannya apa? Iya dulu dia gak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Kembali ke kamera lebar. Yang namanya start and finish. Kita ingat, begitu penting. Tapi kita seringkali lupa, selain dari start and finish, selain daripada yang awal dan akhir, ada apanya saudara yang di sini? Apa? Tengah-tengahnya. Kembali ke kamera tengah. Seringkali kita begitu fokus dengan start. Kita fokus sama finish. Kita fokus sama kondisi kita. Kita fokus sama janji Tuhan. Sampai kita lupa bahwa di setiap kesaksian, bahwa di setiap peristiwa dalam hidup kita, selalu ada bagian, apa saudara? Tengah. Dan ini yang saya sebut akibatnya dari lupa akan yang di tengah ini. Menghasilkan orang-orang Kristen yang punya budaya Kristen instan. Boleh diulangi sama-sama, budaya Kristen apa? Oh, kita suka kesaksian. Kita suka cerita orang yang miskin jadi kaya. Kita suka cerita orang yang sakit gak bisa sembuh lalu dia disembuhkan. Tapi kita gak pernah mau ingat yang di tengah-tengah ini. Kita selalu lupa ada sesuatu yang di tengah yang harus dialami oleh orang yang menyaksikan itu. Yang tidak enak, yang sulit, yang menyakitkan. Tetapi kita gak pernah mau memikirkan tentang itu. Kita hanya memikirkan bagaimana saya mulai dengan bagus, mengakhiri dengan bagus. Tapi hari ini saya mau kita sama-sama belajar dari yang di tengah ini. Saya hari ini gak akan khotbah start strong. Saya gak akan ngomong lagi tentang finish strong. Saya mau khotbah yang di tengah. Karena yang di tengah ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting. Saya ada tulis di slide, saudara boleh catat. Tanpa kita sadari hampir seluruh isi Alkitab. Kalau saudara dan saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Hampir seluruh isi Alkitab saya udah baca. Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Saya temukan dan saya sadar. Yang terjadi di Alkitab, yang diceritakan, yang ditulis. Itu isinya tentang yang di tengah. Itu isinya tentang what happens in the middle. Adalah kisah-kisah dan cerita-cerita tentang apa yang terjadi di tengah-tengah start and finish. Kalau kita mendengar tentang kebangkitan Yesus dan bagaimana murid-murid mereka menunggu yang namanya Yesus bangkit 3 hari. Itu yang saya maksud di tengah, in the middle. Saat Yusuf dari janjinya, dari impian di mana dia akan disembah, sampai dia jadi Perdana Menteri, itu yang saya maksud in the middle. Yang namanya Daud setelah diurapi oleh Samuel dan dia menjadi raja, itu yang saya maksud the middle. Tanpa saudara dan saya sadari, Alkitab isinya selalu membahas yang di tengah.
Dan penulis dari Alkitab yang diinspirasikan oleh Tuhan untuk menulis Alkitab, 66 kitab yang sudah dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja dari awal. Banyak menulis tentang itu. Kenapa? 3 alasan. Karena bagian di tengah ini, sambil kita hari ini menunggu janji Tuhan, sambil kita menunggu kesembuhan terjadi, sambil kita menunggu breakthrough dalam pekerjaan kita, sambil kita nunggu suami kita berubah, bagian ini, bagian di tengah ini adalah bagian yang saya tulis yang paling sulit, yang paling panjang, dan yang ketiga paling menyakitkan. Saudara catat ini baik-baik. Kenapa Alkitab banyak membahas tentang ini? Kenapa Alkitab banyak cerita tentang yang di tengah? Karena ini adalah bagian yang paling menyakitkan. Ini adalah bagian yang paling sulit, bagian yang paling panjang. Orang yang berada di tengah akan merasa bahwa ini adalah bagian yang paling sulit dalam kehidupan mereka. Orang yang berada di tengah-tengah nih akan merasa bahwa satu hari seakan-akan seperti 1 bulan. Akan merasa seperti 1 bulan serasanya setahun. Ada banyak orang yang berkata tahun 2020, Pak gak kerasa ya Pak, gak kerasa. Tapi bagi banyak orang, tahun 2020 seakan-akan lama sekali. Kenapa? Karena begitu banyak masalah, begitu banyak doa yang belum dijawab, begitu banyak rencana yang gagal. Hari ini Tuhan punya pesan bagi setiap saudara yang sedang berada di tengah. Bagi setiap orang-orang yang doanya belum dijawab, bagi setiap orang yang sedang menunggu Tuhan bekerja dalam hidupnya dan Tuhan tidak bekerja. Hari ini Tuhan punya pesan bagi setiap saudara yang sedang menunggu Tuhan bekerja, tetapi seakan-akan yang terjadi dalam hidup saudara kebalikan dengan janji Tuhan. Saya mau bicara kepada orang-orang yang berada di tengah yang sedang melihat bahwa garis finish begitu jauh. Semakin hari semakin jauh. Kalau saudara dan saya melihat kisah-kisah di dalam Alkitab, bagian tengah ini yang paling sulit. Banyak orang gagal di tengah. Kalau saya mau bicara tentang yang di tengah, kita bisa bicara tentang padang gurun. Di mana orang Israel menghabiskan 40 tahun dan pada akhirnya 1 generasi mereka kalah. 1 generasi yang Tuhan janjikan mereka akan memasuki tanah perjanjian. 1 generasi gak ada yang masuk kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena di bagian tengah ini mereka gagal. Kalau kita tidak punya respon yang tepat di bagian tengah ini, apa yang semestinya membutuhkan waktu sebentar akan menjadi sangat lama. Seperti orang Israel yang semestinya 11 hari mencapai tanah perjanjian, jadinya jadi 40 tahun. Dan saudara, khotbah ini merupakan jawaban dari doa saya juga. Dan sambil kita mendengarkan firman, nanti saya akan ceritakan kenapa kok isi dari khotbah ini merupakan jawaban dari doa saya. Karena saya dapatnya tadi malam. Tadi malam jam 11 malam. Saya doa dengan Tuhan. Karena saya juga lagi ngalamin pergumulan. Kalau ada jemaat datang sama saya, Pak Pendeta, saya punya masalah, saya mau jawab. Saya juga, Bu. Kan gitu. Tetapi firman ini yang saya akan bagikan buat saudara adalah jawaban dari doa saya, dan saya rasakan ini akan menjawab banyak pergumulan saudara dalam kehidupanmu. Dalam apapun yang sedang kau hadapi hari ini, Tuhan mau berbicara kepada saudara. Hari ini tema dari khotbah yang saya bawakan di ibadah yang kedua, judulnya sederhana. Judulnya adalah In the Middle. Boleh diulangi bersama-sama dengan saya? 1, 2, 3 apa? In atau di tengah. Ya di rumah boleh tulis di live chat. In the middle, atau kalau saudara suka Indonesia aja, di tengah-tengah. Kita mau belajar sama-sama. Kenapa saya pakai kata kita? Karena saya juga mau belajar. Sambil saya dengerin firman ini, saya juga diajar sama Roh Kudus. Dan kita mau sama-sama belajar dari firman. Kita ambil dari Ayub. Kita buka sama-sama dari Ayub pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-13. Ayub pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya ke-19. Saya mau kita bersama-sama membaca dengan keras, supaya yang di rumah juga bisa dengar suara saudara yang di sini lewat mic yang di sebelah kanan kiri saya.
Kita baca dengan keras 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung sama-sama, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. 16. Sementara orang itu berbicara, lagi bicara nih, belum selesai nih. Datanglah orang lainnya berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Sama-sama hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu. Ayat ini seperti api membakar pabriknya. Kalau zaman itu mungkin belum ada pabrik, belum ada mesin, ini kambing dombanya kebakar semuanya. Ayat 17, sementara orang itu berbicara, nah yang pertama bicara di selah, ini yang kedua bicara di selah. Datanglah orang lain dan berkata, sama-sama 17, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. 18, sementara orang keempat nih bicara. Datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ayat 19 dengan keras 1, 2, 3. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu pada 4 penjurunya. Dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga 10 anak dalam 1 hari mati. Hanya saudara? Aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Stop di sini. Dalam waktu 1 hari Ayub kehilangan ternak, kambing domba, unta-unta yang merupakan transportasi. Kalau mau dibilang unta hari-hari ini mobil. Karena orang dulu unta dipakai untuk transportasi. Kalau sekarang mobilnya hilang semua. Dia harus jual semua, harus kehilangan semua. Ini keempat, anak-anaknya 10 anak yang dikasihi. Yang Alkitab catat setiap hari didoakan sama Ayub. Hilang dalam sekejap. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya rasa ya di 3 ibadah ini Tuhan membuat impresi yang sungguh kuat dalam hati saya. Ada orang yang lagi ngalamin hal yang sama kayak Ayub. Ada orang yang selama tahun 2020 dan memasuki tahun ini nggak malah baik. Rasanya kok Tuhan kok nggak membaik-membaik ya. Kok masalahnya nggak selesai ya Tuhan. Kok aku lagi kehilangan semuanya ya Tuhan. Aku bukan hanya kehilangan uangku, aku kehilangan keluargaku, aku kehilangan anakku. Aku kehilangan orang tuaku. Ini adalah awal yang saya maksud. Ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang diwakilkan oleh Ayub di sini. Tetapi saya mau kasih spoiler dulu. Kita buka sama-sama Ayub 42 ayat yang ke-12. Karena saya udah melihat banyak wajah-wajah yang lihat saya udah gini. Karena ini Pak Pendeta kok ngomong tentang mati-mati gini. Tapi dengarkan baik-baik. 1, 2, 3 dengan keras baca. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih. Sama-sama katakan lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Dan pesan saya buat jemaat Tuhan, kalau hari ini kau sedang kehilangan, percayalah Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Suka kan? Gak sadar di depan, tepuk tangan semua, tepuk tangan. Tapi dari tadi saya coba bahas awal dan tadi yang saudara tepuk tanganin. Tapi kita skip 41 pasal. Ayub ada 42. Yang kita tepukin 42. Lalu 41-nya kemana? Ini yang saya mau ajak saudara
untuk belajar. Saya berdoa dapat menjadi kekuatan bagi setiap saudara. Apa sih yang membuat Ayub bisa kuat di 41 pasal ini? Apa sih yang membuat Ayub bisa kuat ngadepin omongannya orang, cibirannya orang? Hah? Apa yang membuat Ayub bisa kuat ngadepin sakit penyakit? Yang namanya Ayub dikatakan sakitnya sampai dia harus garuk badannya dengan beling. Kita sama-sama mau belajar. Yang pertama kita buka Ayub 1 ayatnya yang pertama. Dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Perhatikan penjelasan tentang Ayub. Dikatakan apa? Orang itu saleh dan jujur. Ia apa? Takut akan Allah dan apa Bapak Ibu Saudara? Menjauhi kejahatan. Jadi dia orangnya tidak berdosa, dia orangnya saleh dan jujur. Lompat ke ayat 22. Ini tadi belum kita baca. Dia udah ngalamin itu, kehilangan semuanya. Tapi baca ayat 22. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak apa saudara? Berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa yang membuat Ayub bisa kuat berada di tengah? Apa yang membuat Ayub bisa kuat dalam 41 pasal? Di mana dia menghadapi banyak tuduhan, bukan hanya dari orang lain tapi dari dalam dirinya. Yang pertama saudara boleh catat. Karena Ayub tidak membiarkan situasi mengubah dirinya. Sekali lagi saya ulangin. Kenapa Ayub bisa kuat? Karena dia tidak membiarkan situasi, apa Bapak Ibu Saudara? Sama-sama yang di sini tepuk dada saudara katakan situasi nggak boleh ngubah aku. 1, 2, 3 apa? Situasi. Yang di rumah tulis di live chat, situasi tidak boleh mengubahku. Menurut saya ini adalah penyakit orang Kristen di akhir zaman. Karena banyak orang yang saya kenal, banyak orang yang saya tidak kenal pun dari cerita mereka. Banyak orang membiarkan situasi yang mereka hadapi merubah diri mereka. Iya. Banyak karena masalah uang, suami yang biasanya sabar jadi tukang marah. Karena masalah rumah tangga, suami yang biasanya lemah lembut jadi kasar. Jadi suka bentak. Karena masalah rumah tangga, istri yang biasanya tunduk, yang biasanya menghormati, jadi istri yang suka ngelawan. Ada yang merasa ini relevan? Saya rasa ya hari-hari ini banyak rumah tangga lagi tensi tinggi. Suami sama istri kalau ngomong gak bisa biasa aja. Bahasa Surabaya gak kenean. Kenapa? Karena tanpa kita sadari seringkali banyak orang membiarkan situasi yang mereka hadapi merubah diri mereka. Saya melihat itu terjadi. Saya taunya dari WA-nya jemaat ya. Mungkin ada saudara juga pernah WA saya curhat. WA saya kasih pokok doa. Ada yang WA Pak Pendeta, karena COVID suami saya berubah Pak. Dulu sayang sama anaknya. Sekarang anaknya dimarahin terus. Ada suami-suami yang WA Pak Pendeta, saya udah gak bisa ngadepin istri saya. Karena saya gak bisa memberikan dia kehidupan kayak dulu sebelum COVID. Dia nuntut saya cerai. Banyak loh. Bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan, tapi jemaat dan bahkan pelayan Tuhan pun ada. Hanya karena situasi. Mereka berubah total. Dan yang membuat ini bahaya adalah perlakuan ini juga dibawa-bawa ke gereja. Ada berapa banyak orang Kristen yang merubah sikapnya sama Tuhan hanya karena dia dikecewain sama Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen udah malas dengerin khotbah, udah malas baca Alkitab, udah malas berdoa. Kenapa? Karena hanya doanya gak dijawab oleh Tuhan.
Mereka merasa dikecewakan, mereka merasa situasinya itu Tuhan kenapa tidak tolong. Mereka merasa kenapa situasinya Tuhan tidak mengubahkan. Sehingga mereka sama Tuhan suka marah, mereka suka nuntut Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan ngelakuin ini? Tuhan kenapa Tuhan gak ngubah suami saya? Tuhan kenapa Tuhan gak tolong pekerjaan saya? Tuhan kenapa Tuhan gak sembuhin sakit saya yang gak sembuh-sembuh sampai hari ini? Dan banyak orang-orang hari-hari ini menjadi orang-orang Kristen yang pahit, menjadi orang-orang penuh amarah, menjadi orang-orang yang bitter banget. Kenapa? Karena hal yang terjadi dalam hidup mereka, karena situasi mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka. Pak, seharusnya saya sudah diberkati, Pak. Saya udah kerja keras, Pak. Pak, seharusnya Tuhan udah sembuhin aku, Pak. Aku udah rajin ibadah, Pak. Dan banyak orang hari-hari ini sedang penuh kepahitan. Karena situasi yang mereka hadapi gak sesuai dengan impian dan cita-cita dan rencananya. Saudara, karena itu saya selalu berdoa ya. Doa saya setiap malam, doa saya setiap minggu sambil saya khotbah depan ribuan orang. Bukan hanya yang di sini ya, tapi ribuan orang yang lagi di online. Saya selalu berdoa di bawah, di rumah. Saya selalu berdoa biarlah jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Sama-sama katakan apa? Sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya harus dewasa. Karena kalau gak dewasa, gak ada bedanya kekristenan sama Gunung Kawi. Gak ada bedanya pendeta sama dukun. Ya kan? Kita datang ke gereja supaya permintaan kita dikabulkan. Apa bedanya GSJS sama Aladin? Kan gitu. Kalau orang Kristen gak bisa jadi orang Kristen yang dewasa, mereka gak bisa menghargai apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Itu selalu menjadi doa saya. Saya bukan hanya berdoa jemaat Tuhan diberkati, jemaat Tuhan disembuhkan. Saya doa biar jemaat-jemaat yang hadir ini jadi orang-orang dewasa. Sama-sama sekali lagi katakan dewasa. Yang mau boleh gak berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Berikan tepuk tangan saudara. Kenapa saya doa jemaat harus dewasa? Karena saya ada tulis di slide. Karena hanya orang Kristen yang dewasa akan menyadari bahwa tidak semua hal dalam hidup ini harus sesuai keinginannya. Sekali lagi saya ulangin, ada di slide. Saudara boleh catat, saudara boleh foto, saudara boleh screenshot, saudara boleh share. Daripada saudara lagi buka Instagram, ngelihat fotonya orang, buka Facebook, balas WA, mendingan share aja. Saya tulis hanya orang Kristen yang dewasa akan menyadari bahwa tidak semua hal dalam hidup ini harus sesuai keinginannya. Dan kita harus belajar untuk menerima konsekuensi dari kehidupan. Apa konsekuensi dari kehidupan? Yaitu kita harus menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Konsekuensi dari kehidupan adalah kehidupan tidak selalu lancar dan menyenangkan. Karena itu saya gak pernah ya jadi pendeta yang cuma suka kasih janji gitu. Wah, semua hal dalam hidup saudara pasti lancar, semua hal dalam hidup saudara pasti enak, saudara pasti selalu sukacita, saudara akan selalu punya uang banyak, saudara pabriknya diberkati. Saya nggak hanya menyampaikan itu, tapi saya perlu menyampaikan kepada jemaat bahwa seringkali dalam hidup ini tidak semua yang kita hadapi, tidak semua yang kita alamin itu sesuai dengan keinginan kita. Saudara, kalau semua hal terjadi sesuai dengan keinginan kita, maka kita sedang hidup dalam film di mana kita bisa mengatur semua variabel di dalamnya. Tapi kalau kita hidup dalam dunia nyata, kita harus seringkali menghadapi sebuah fakta bahwa gak semua harus sesuai dengan keinginan. Akan terjadi hal-hal yang kita gak mau. Dan seringkali ada hal yang terjadi dalam hidup kita yang ngerugiin. Dan kita harus bisa ngadepin itu. Dan ini adalah jawaban dari pergumulan saya. Saya harus jujur bahwa minggu ini, dari hari Minggu kemarin sampai hari ini merupakan salah satu minggu yang paling berat yang saya hadapi. Karena selama satu minggu ini tuntutannya banyak. Karena setiap di akhir bulan tuntutan dari saya
Itu berat banget. Dan cukup dirasakan oleh orang-orang di sekitar saya. Ya, contoh yang paling sederhana. Minggu lalu, saya ngalamin satu masalah di hari Minggu malam, di Minggu sore. Saudara, kalau saudara hadir ya, terutama yang di rumah, mungkin saudara dengerin minggu lalu yang jam 6. Saya itu hari Minggu ibadah, saya itu ada satu doa sama Tuhan. Doa saya adalah hari Senin itu saya harus keluar sekitar 130 juta. Hari Senin. Saya buka-bukaan dengan saudara. Saya gak cerita minggu lalu, saya cerita sekarang. Saya melayani dengan cukup ada tekanan. Karena saya menanggung beban ini sendirian. Saya gak cerita sama orang. Saya gak cerita sama istri saya. Saya gak cerita dengan orang tua saya gak cerita sama pekerja. Saudara boleh tanya yang pekerja di depan pakai batik, tahu gak masalah ini? Gak ada yang tahu. Lalu ada sesuatu yang di luar keinginan saya terjadi. Yang akibatnya cukup fatal. Nah, ceritanya minggu lalu di ibadah jam 6, mungkin ada yang dengar, ada yang ikut, ada yang hadir mungkin. Saya tengahnya khotbah, saya begitu selesai khotbah, tiba-tiba di ruangan belakang, di ruangan streaming, alat streaming kita mati total. Mati total sehingga online-nya langsung mati. Dan itu artinya bahwa ada satu bagian yang terpenting dalam ibadah yang gak sempat disiarkan. Ada yang tahu itu apa? Ada yang teriak, kolekte, bukan perjamuan suci Pak. Alah mikirnya kolekte aja, Pak pendeta mikirnya. Perjamuan sucinya gak sempet. Tapi kolekte juga. Karena kolekte kita bukan sebelum firman, tapi setelah firman. Kalau saudara diberkati lewat firman, silakan. Gak taunya saudara, di saat hari Senin saya membutuhkan ratusan juta. Dan minggu lalu kita ada tamu kan? Siapa minggu lalu? Saya kok lupa ya minggu lalu yang khotbah siapa? Oh ya, Pastor Sumiati Supit, tamu. Dan itu juga pengeluaran bagi gereja. Di ibadah terakhir gak ada kolektor. Yang datang gak seberapa banyak, sekitar segini. Dari jemaat hari itu ibadah yang jam 6 paling rame. Hampir 1.000 orang yang ikut. Bersamaan. Tiba-tiba begitu selesai khotbah mati. Saya baru tahunya itu waktu Bapak terima kasih. Saya turun, gak tahunya udah gak ada streaming. Dari hampir 1.000 orang, tinggal 80 orang. Saya langsung stres, saya emosi. Kenapa? Besok udah jatuh tempo. Sedangkan ibadah terakhir rusak. Saudara bisa bayangin apa yang saya rasakan? Saya sempat emosi. Ya malam pasti tahu. Oh, kacau pikiran saya. Karena planning saya berdoa Tuhan semoga ini bisa cukup untuk nutup besok. Planning saya, keinginan saya batal. Saya cek di rekening. Saya jujur apa adanya, saya gak perlu pura-pura. Karena saya gak pernah minta sama orang. Gak taunya di ibadah terakhir yang kasih kolektor cuma 5 orang. Bisa bayangin saudara? 5 orang. Saudara jangan bayangin ya sekarang yang ikut ibadah ini sekitar hampir 1.000 lagi. Saudara jangan, waduh ini ribuan orang, Pastor Michael kaya sekarang. Siapa bilang 1.000 orang yang kasih gak sampai 100 orang. Wah pikiran saya kacau saudara. Wah saya benar-benar kayak orang udah kehilangan kendali. Tapi malam itu Tuhan taruh dalam hati saya. Ngapain kamu marah? Emang kalau gak ada kolektor emang kamu marah kenapa? Emangnya semua harus terjadi sesuai dengan keinginanmu? Waduh, saya dapat poin ini minggu lalu yang ini. Oh, saya ditegur sama Tuhan. Dan akhirnya malam hari saya belajar let go. Besok pagi saya berpikir, wah Tuhan ngadain mujizat.
Pagi-pagi saya bangun, masih kurang. Saya hitung yang dijalankan, kolek dari jalan. Minggu lalu dan seperti minggu-minggu sebelumnya, banyak uang kecilnya. Banyak 10 ribuan dan 5 ribu. Kalau saudara nggak percaya, saudara ke Pakuan City, saudara cari Bon Ami, tanya sama Mbak di Bon Ami, kenal nggak sama Pak Michael yang berewokan? Semua pasti kenal. Kenapa? Juragan uang kecil. Bayangin Bon Ami tukar uang kecil sama saya. Saya itu nggak cukup. Tetapi pada siang itu sekitar jam 10 saya doa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi saya belajar untuk tenang. Karena saya sebagai hamba Tuhan yang dewasa, saya diingetin sama Tuhan. Gak semua harus terjadi sesuai dengan keinginan. Dan saat saya belajar untuk dewasa dan saya tidak mempermasalahkan lagi. Apa yang terjadi? Pas jam 12 siang, apa yang kita butuhkan Tuhan cukupi. Kok gak ada yang tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat? Ingat, tidak semua hal dalam hidup saudara harus terjadi sesuai dengan keinginan. Tetapi kadang-kadang ada hal yang terjadi yang gak enak. Bahkan saya ada tulis di slide ya. Seringkali orang Kristen yang dewasa harus tetap mempertahankan firman Tuhan dan integritasnya. Meskipun dalam situasi yang menyakitkan. Seperti saya tadi. Harus tetap mempertahankan firman. Saya dapat poin ini tadi malam. Hari Sabtu. Saya hari Sabtu itu udah mikirin apa yang saya lakuin hari Senin. Karena Senin juga butuh banyak. Akhir bulan ingat. Oh saya doa dalam nama Yesus. Gak tahu deh hari itu kita rekaman sekolah minggu. Yang di rumah jangan lupa dengar sekolah minggu ya. Anak-anak saudara bagus banget kita rekam kemarin di rumah kan. Tengah-tengahnya rekaman sekolah minggu. Ada satu mic kita yang kita pakai. Seharga 8 juta. Duar jatuh darah Yesus. Kehilangan. Saya nggak tahu itu kondisinya gimana sekarang. Wah, saya sepaneng lagi saudara. Saya udah mau emosi. Tapi Tuhan ingetin. Kamu lupa sama minggu kemarin. Waduh, tenang lagi. Dewasa, sama-sama katakan apa? Saudara ngomongnya kayak gak ikhlas saudara, dewasa. Saya lepasin. Terus ibadah, Pastor Jason khotbah. Kalau saudara dengar, nanti saudara dengar ibadah kemarin. Tepat waktu Pastor Jason mulai khotbah, ada bunyi di belakang. Krodak, apa yang terjadi? Bass kita jatuh. Prak, jatuh, darah Yesus. Saya membakar lagi emosi. Tuhan ngomong dalam hati, apa saudara? Itu. Dewasa, darah Yesus. Terus udah selesai semua, saya memutuskan ya wis saya gak marah sama orangnya, ya udahlah saya biarin. Saya turun, saya suruh sepupu saya bawa mobil saya, tolong ke lobi bawah dari atas ini. Gak taunya mobil saya mundur, nabrak saudara. Padahal hari Senin besok saya mau jual mobil itu. Karena ya ada kebutuhan yang perlu saya lakukan. Gak bisa dijual. Roh Kudus ngomong sama saya apa? Apa? Tambah gak ikhlas, tambah lama. Dewasa. Tapi firman ini buat saudara. Saya baru sadar tadi pagi. Tadi malam jam 12 waktu saya, jam 11, jam 12 selesai. Saya baru sadar yang saya alamin 1 minggu ini berat banget. Untuk saya bisa nyampein poin ini sama saudara. Mungkin yang harus saudara hadapi gak hanya bus jatuh, gak hanya mobil ditabrak, tapi mungkin sesuatu yang lebih berat. Ya saya tahu Pak, saya tahu Bu. Tetapi hari ini dengarkan saya baik-baik. Kalau saudara punya pengertian yang dewasa, mungkin ada hal yang terjadi gak sesuai keinginan saudara. Tetapi percayalah apa yang Tuhan sediakan jauh lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Jangan biarkan situasi mengubah saudara. Istrinya Ayub membiarkan situasi mengubah dia. Buka Ayub 2 ayatnya ke-9. Ayub 2 ayatnya ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lihat di sini.
Istrinya Ayub gak terima, situasinya gak enak, marah sama Tuhan. Kutukilah Tuhan, ngapain kamu tetap menyembah Tuhan? Tapi Ayub tidak membiarkan situasi mengubah dia. Ayat 10 lihat. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Saya berharap di sini bapak-bapak gak ada yang niru Ayub ya. Jangan ngomong, kamu bicara seperti orang gila ya kan. Dikatakan kembali ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang apa saudara? Buruk. Dalam kesemuanya itu Ayub apa saudara? Lihat, mempertahankan. Dia di ayat 1 bilang saleh, ayat 22 pasal 2 dia gak berubah. Itu yang Tuhan mau Pak. Dan bagaimana Ayub bisa tetap bertahan 41 pasal ngadepin masalah. Saya tulis, karena dia berlabuh kepada kebenaran yang memerdekakan. Sama-sama katakan kebenaran yang apa saudara? Yang di rumah tulis di live chat, kebenaran yang memerdekakan. Saya pakai kata anchored atau berlabuh. Yang sering kali kita pakai sebagai pelabuhan. Kenapa itu ada pelabuhan? Karena ada berlabuh kapal. Kapal itu mau gede seperti apa? Kapal itu boleh ngadepin ombak sebesar apapun. Kapal ini boleh ngadepin badai angin besar. Tapi dia gak akan goyah. Kenapa? Dia berlabuh. Yang namanya anchor itu dilemparin ke dasar laut. Sehingga kapal ini boleh ngelewatin apapun, gak berubah. Nah itu yang Tuhan mau dari jemaat. Berlabuhlah sama kebenaran. Kalau hari ini saudara berlabuh sama kebenaran, boleh ngadepin badai sebesar apapun, saudara gak akan goyah, saudara gak akan berubah. Yang percaya boleh katakan? Apa kebenaran yang memerdekakan? Saya tulis, yaitu kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang baik, yang tidak pernah memberikan yang buruk. Yang percaya boleh katakan? Ini kebenaran yang membuat kita bisa merdeka. Bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah memberikan yang apa saudara? Firman Tuhan berkata, Bapamu di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di dalam Tuhan kita, di dalam juru selamat kita tidak ada yang buruk, adanya yang baik. Tapi saya kembali tulis di slide, tetapi seringkali Tuhan kita yang tidak pernah memberikan yang buruk, seringkali dia membungkus kebaikan, membungkus masa depan yang penuh harapan dalam persoalan. Masalahnya bungkusannya gak sesuai yang kita mau. Tapi saudara dan saya harus tetap ingat, bungkusannya boleh persoalan, tapi apapun yang terjadi tidak pernah di luar izin Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya tutup kenapa Tuhan izinkan persoalan. 3 hal, ini cepat aja karena waktunya udah mau habis. Supaya pengenalan kita diperdalam. Kedua, supaya kedewasaan kita dibentuk. Dan yang ketiga, supaya kapasitas kita diperbesar. Dan hari ini dengarkan saya baik-baik, jemaat yang sedang berada di tengah-tengah. Saudara sedang menghadapi situasi yang buruk. Saudara sedang menghadapi masalah yang berat. Mari kita mengetahui kebenaran ini. Hari ini orang Kristen yang dewasa tidak akan membiarkan situasi mengendalikan dia. Tetapi orang Kristen yang dewasa akan mengendalikan situasi. Mari jangan biarkan situasi membuat kita jadi pemarah Pak. Jangan biarkan situasi membuat kita jadi orang yang kasar Pak. Bu, jangan membiarkan situasi ini membuat kita jadi kepahitan Bu. Tetapi biarlah situasi yang kita hadapi kita kendalikan, sebab kita punya Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Pemain musik boleh naik. Ayub 1:22 ayat terakhir. Sebagai penutup saya mau tunjukkan kenapa Ayub bisa bertahan. Kenapa dia bisa bertahan di tengah. Ingat kita lagi bahas di tengah. Dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Perhatikan yang kedua. Kenapa Ayub bisa bertahan di tengah? Karena yang namanya Ayub menjaga hati. Sama-sama boleh yang di sini tepuk dada saudara katakan jaga hati. Ayo sambil dielus-elus dada. Jaga hati. Ayo Pak Bu kita jaga hati. Kenapa? Karena sulit untuk jaga hati. Hati ini kalau gak dijaga bisa jadi sarang yang gak bersih. Kenapa saya pakai sarang? Karena sarang ini banyak kemasukan dan gak dibersihin. Saudara pernah ada lihat orang bersihin sarang kecuali sarang burung kan gitu. Sarang ada tempat yang kotor.
Pertanyaannya, kalau hari ini Tuhan lihat hati bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara di sini, Tuhan temuin apa? Kepahitan, sakit hati, mau balas dendam? Hati yang gak bisa ngampuni? Ingat, Tuhan berkata, manusia melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Saudara, Ayub berhak untuk sakit hati. Ayub berhak untuk marah. Ayub berhak untuk kepahitan. Kenapa? Anaknya 10 mati. Keuangannya hancur lebur. Bukan hanya itu, 3 temannya datang. Bukan memberikan semangat, tapi justru menuduh dia. Teman-temannya bilang, gara-gara kamu gak taat sama firman, kamu gak saleh, kamu munafik. Lu bayangin, udah jatuh digituin. Sama seperti itu yang namanya udah jatuh, ketipan tangga lagi, dicokot sama anjing. Dan infeksi dan sepsis dan mati, saudara, kalau mau dilanjutkan. Tapi lihat apa yang Ayub lakukan. Sambil kita bangkit berdiri, Ayub 42 ayat yang ke-10. Sambil kita bangkit berdiri dan sambil saudara di rumah dan di sini, siapkan roti dan anggur saudara sekarang juga. Sambil kita baca Ayub pasal yang 42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu sama-sama dengan keras apa Tuhan? Memulihkan sama-sama apa saudara keadaan? Ayub, setelah ia meminta doa kepada sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub, sama-sama katakan, kalau 2 kali lipat keras banget saudara. 2 kali lipat dari segala. Kembali ke kamera. Ayub gak nyimpen dendam, Ayub jaga hati. Ayo jemaat Tuhan, kita jaga hati. Sambil saudara mempersiapkan, saya mau cerita kepada saudara bahwa sebenarnya apa yang Yesus lakukan itu digambarkan udah di Ayub. Dia harus ngalamin penderitaan yang begitu besar, tapi dia tetap gak merubah purpose-nya. Saat dia dicambuk itu gak ngerubah purpose-nya. Dia tetap jalan di Via Dolorosa. Dan Yesus menjaga hatinya dengan begitu sangat. Gimana? Saya tahu. Karena saat Yesus melihat orang yang nyambuk dia, orang yang nampar dia, orang yang mukul dia, orang yang meludahi dia, apa yang Yesus katakan? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu namanya jaga hati. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biar kita jadi orang-orang Kristen yang dewasa. Kita jadi orang-orang Kristen yang bisa menyenangkan Tuhan seperti Yesus melakukan tugas yang akhir. Dan bukan hanya kita gagal di tengah, tapi kita berhasil untuk finish strong bersama dengan Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, angkat roti dan anggur ini. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti dan anggur yang atasnya diucapkan syukur ini, bukankah ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus? Dengan tubuh dan darah Yesus. Dengan tubuh dan darah Yesus. Mari jika saudara percaya, mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Jika saudara percaya, mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Yesus. Silakan letakkan cawan saudara. Dan kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang pantas buat Tuhan. Sama-sama angkat kedua tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara yang hari ini lagi ngalamin di tengah nih. Saudara udah capek, saudara udah ngerasa gak ada peduli. Bahkan ada, saya rasa ya dalam roh saya ada saudara yang udah berkata, Tuhan aku udah capek sama semua, aku sudah mau pergi, aku sudah mau mati aja, aku udah capek sama semua, aku mau lari aja udah. Selesai. Saya juga punya beban yang banyak. Saya bebannya gak bisa saya ceritain ke siapapun. Karena saat saya menceritakan beban saya, akan banyak orang yang berkata, wah, pendeta ini kok ngomong-ngomong, pendeta ini mungkin minta. Saya ngalamin beban yang berat. Dan saya tahu ada saudara yang juga. Turunkan tangan saudara. Sekarang saya mau berdoa bagi saudara yang lagi ngalamin itu. Pejamkan mata semuanya. Saya mau khusus berdoa bagi orang-orang yang lagi tertegur sama firman. Saudara lagi di tengah nih dan saudara sedang ngerasa capek, sakit, lama. Tuhan kapan selesainya? Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kanan saudara. Yang ngalamin itu taruh tangan kiri di dada saudara. Semua doa buat saudara. Jangan noleh kanan kiri. Karena
hari ini Tuhan punya pesan khusus buat orang-orang yang saya maksud ini. Saya tahu gak gampang Pak. Saya tahu gak gampang Bu. Saya tahu kepingin marah, kepingin emosi, saya tahu. Tapi jangan berubah karena situasi gak sesuai dengan keinginan saudara. Saya ngalamin itu dan yang saya rasakan hari ini, yang saya sadari hari ini adalah tidak pernah sedetik pun dia ninggalin saya. Gak pernah semenit pun Tuhan ninggalin saya. Karena itu saya gak mau takut. Karena itu saya gak mau gentar. Sebab saya tahu Tuhan gak pernah ninggalin. Sambil saudara tetap memejamkan mata. Sambil saudara mengangkat tangan saudara. Saya mau mengajak saudara menyanyikan satu lagu. Lagu ini yang menguatkan saya satu minggu ini. Lagu ini yang membuat saya kuat satu minggu ini. Lagunya kayak gini. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Sambil mengangkat kedua tangan saudara semua. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Semua, the Lord is in this place. Semua katakan, not for a minute. Tidak pernah semenit pun, sedetik pun kami ditinggalkan. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Jemaat sendiri katakan, not for a minute. Angkat suaramu jemaat. Was I? The Lord is in this place. Dia hadir di sini. The Lord is in this place. Come Holy Spirit. Roh Kudus jamah setiap mereka yang sedang membutuhkan. The Lord is in this place. Lord is in this place. Not for a minute. Come on church. Kami tidak pernah kau tinggalkan Tuhan. The Lord, dia hadir di sini. Hadir di sini. Oh. The Lord is in this place. 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 Berikan tepuk tangan buat dia yang hadir di sini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan dengan sukacita persembahan untuk pelayanan di tempat ini, untuk keperluan gereja. Mari kita berikan dengan sukacita. Persembahan dijalankan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya
dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia bersama-sama dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Jempolnya bersama. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi. Selamanya. Selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu depan yang melayani kita Bapak Pendeta Daud Tony dan Bapak Pendeta Jesse Lantang, ya. Jadi ada dua hamba Tuhan yang luar biasa, dan beliau akan melayani. Nanti jadwalnya saudara bisa lihat di Instagram kita. Dan ada pengumuman juga, yaitu nanti di bulan April kita kedatangan banyak hamba Tuhan yang luar biasa. Kita ada Pak Petra Fagidae, sahabat saya juga akan datang. Ada Bu Sumiati Supit, ada Pastor Frankie Kuncoro juga akan melayani dari Jakarta. Ada Ibu Depi Bashir, ya kan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dan saya percaya jemaat Tuhan akan diberkati. Amin. Dan bahkan tadi saya chatting sama Michael Panjaitan, ya. Saya pernah pelayanan sama dia waktu di Jakarta. Nanti dia tadi chatting, nanti kita atur untuk dia juga bisa melayani di sini. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita akan semakin bertumbuh semua untuk kemuliaan Tuhan. Siapa diberkati oleh ibadah hari ini? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, ya kan? Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Kau sungguh baik, Kau teramat baik, Kau sangat baik. Dan kami tahu Tuhan bahwa kalau hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami, artinya pesan Tuhan sudah tersampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Baik lewat kesaksian dari Melita, baik dari khotbah dari hamba-Mu, satu doa dari hamba-Mu, biar setiap telinga yang mendengar mereka dapat jawaban dari Tuhan. Dan bukan hanya mereka mendengar, tetapi mereka dapat melakukan firman, dapat dikuatkan, diberikan semangat yang baru, damai sejahtera yang baru. Dan biar hamba-Mu berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah, Tuhan buka jalan. Yang sedang susah, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua persembahan yang sudah dipersembahkan, yang akan dipersembahkan setelah ini sampai besok pagi. Setiap jemaat yang setia mengembalikan persepuluhan untuk gereja ini, setiap jemaat yang menabur, berkorban untuk sewa gedung dan lain-lainnya, hamba-Mu gak bisa membalas. Tapi hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan yang membalas dengan berlipat kali ganda. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang berulang tahun hari ini maupun minggu ini, Tuhan berikan sehat panjang umur. Hamba-Mu berdoa buat semua ibu-ibu yang hamil, Tuhan menyertai. Dan hamba-Mu berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya tahun ini Indonesia dipulihkan Tuhan. Dengan iman kami percaya tahun ini pandemi bisa selesai. Kami berdoa biarlah Kau memberkati pemerintah kami. Sehingga semua rencana-rencana ke depan biarlah Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, mari saudaraku yang terkasih pulanglah. Terima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Memberkati saudara di dalam usaha, pekerjaan, studi, sekolah, bisnis, perjodohan, pernikahan saudara. Pelayanan saudara dan apapun yang saudara lakukan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Tuhan Yesus memberkati.